Jiwa muda itu penting karena muda itu sering disifati muda itu masih hijau. Sering dibilang begitu ya Pak ya? Masih hijau, belum berpengalaman, tetapi di tengah masa perubahan yang sangat cepat, pengalaman menjadi kurang relevan. Karena pengalaman sering berarti suka menghadapi masalah baru dengan cara lama. Kalau dulu perubahannya lambat, pelan-pelan, santuy, hidup itu slow begitu, maka pengalaman itu penting. Tetapi ketika perubahan menjadi sangat cepat, yang lebih penting bukan pengalaman, tapi keberanian melakukan terobosan. Berani bikin terobosan. Siapa yang berani bikin terobosan kira-kira? Orang berpengalaman atau justru orang yang tidak berpengalaman? Yang tidak berpengalaman. Karena dengan tidak berpengalaman, yang dia punya intuisi, yang dia punya adalah sebuah upaya. Tidak bisa tidak, harus dilakukan. The power of kepepet. Karena kepepet itu penting. Maka dulu ada pemuda namanya Abdurrahman bin Auf, daripada dapat fasilitas yang berlimpah, dia pilih kepepet. Ketika dia hijrah ke Madinah, maka saudara yang dipersaudarakan dengannya dari orang Ansor namanya Sa'ad bin Rabi menawari, "Mas bro, aku punya rumah itu 2, bagus semua. Kalau musim panas jadi sejuk, kalau musim dingin jadi hangat. Kamu pilih yang mana dari rumah itu, silahkan ambil, jadikan tempat tinggal. Dan aku juga punya 2 kebun. Kebunku ini luas semua, tanamannya bagus-bagus, ini sudah mau panen semua, ranum-ranum. Tinggal kamu pilih mana yang kamu suka, ambil olehmu. Jadi sumber mata pencaharianmu nanti. Dan bahkan aku juga punya 2 istri. Oh cantik semua. Di sini ini nikah sama wanita Ansor itu maharnya mahal. Daripada kamu susah-susah nyari, itu 2 istriku. Kamu pilih yang mana kira-kira? Akan aku bicarakan baik-baik sama dia. Kalau dia juga mau, nanti aku ceraikan, aku nikahkan sama kamu. Nah yang untungnya yang ditawari Abdurrahman bin Auf, bukan Salim Afilah. Karena jawabannya bisa beda. Kalau Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan, tidak wahai saudaraku, kebaikanmu kepadaku sudah banyak, tolong tunjukkan saja aku jalan ke pasar. Loh kenapa? Aku ini kalau ngurusi kebun, kata Abdurrahman bin Auf, gak punya pengalaman, gak bisa bertani. Aku tahunya dagang, itulah kebiasaanku di Mekah. Maka kalau kau tunjukkan jalan ke pasar, itu cukup untuk. Kenapa Abdurrahman bin Auf memilih untuk, kan sebenarnya dagang, punya rumah, punya kebun, punya istri, itu juga modal yang oke juga kan, bisa tetap dagang juga kan? Enggak, tapi karena kadang-kadang kita sulit membedakan mana fasilitas, mana belenggu. Kita ngiranya fasilitas, tapi itu bikin kita nggak mau fight, nggak mau berjuang, nggak mau kemudian untuk gigih menghalangi perjuangan dan kegigihan. Karena apa? Nyaman. Abdurrahman bin Auf milih kepepet, milih untuk tidak nyaman. Karena dikala kepepet itulah potensi-potensi kita keluar dahsyat. Teman-teman coba bayangkan, ada lomba lari tingkat RT, ada lomba lari tingkat kota, ada PON tingkat nasional, dan ada olimpiade. Ada 4 lomba ini. Kalau diberi kesempatan masing-masing sama, bahwa kita boleh ikut di ke-4 lomba ini, lomba lari tingkat RT, lomba lari kelurahan, lomba lari tingkat kota, lomba lari
PON, lomba lari olimpiade. Kalau kesempatan ikutnya sama, di lomba yang mana kita akan berusaha paling keras? Di mana Pak? Olimpiade, karena lebih besar. Tapi saya yakin secepat-cepatnya kita lari di olimpiade, akan jauh lebih cepat lari kita ketika dikejar serombongan anjing. Ketika kita lari dikejar anjing itu, taruhannya nyawa dan kehormatan. Kalau cuma nyawa saja kita bisa mati gagah perpira itu nggak apa-apa. Tapi kehormatan, masa ditulis di berita, dikeroyok sama anjing. Karena taruhannya nyawa dan kehormatan, kita bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa kita lakukan ketika normal, yaitu melompati pagar yang sangat tinggi. Suruh ulang nggak bisa. Ketika dikejar anjing itu bisa melompati pagar yang tinggi. Ketika suruh ulang nggak bisa. Ketika lari dikejar anjing itu bisa melewati selokan yang lebar, kayak bisa jalan di atas air. Nanti suruh ulangi di saat lain nggak bisa. Di saat kepepet itulah potensi-potensi yang keluar sangat dahsyat. Dan itulah yang seharusnya dimiliki pemuda, berani, nekat, breakthrough, bikin terobosan. Teman saya namanya Dr. Gamal Albin Said dari Malang itu melihat ada dua masalah. Satu, layanan kesehatan terbatas aksesnya, banyak orang miskin tidak berani ke rumah sakit karena takut bayarnya mahal. Yang kedua, di sekitarnya ada begitu banyak sampah, maka dia menelurkan solusinya adalah asuransi kesehatan dengan berbasis pengelolaan sampah. Masya Allah. Jadi nabungnya untuk asuransi, bayar preminya pakai sampah. Ini kan nggak kepikir oleh orang yang kemudian mungkin nyaman-nyaman saja. Jadi breakthrough bisa bikin terobosan karena punya jiwa muda, jiwa belum pengalaman, jiwa masih hijau. Karena hijau itu artinya produktif. Kalau ada pohon bagian yang produktif namanya zat hijau daun, klorofil. Itulah bagian yang bisa menghasilkan saripati makanan untuk tumbuhan tersebut. Bahkan nanti sisa saripati makanan itu disimpan, simpanan itu namanya buah. Buah itu kemudian bermanfaat bagi makhluk hidup yang lain. Masya Allah. Jadi anak muda penting untuk punya jiwa muda. Sebagaimana kita yang sudah mulai berumur juga penting untuk punya jiwa muda. Dan itulah yang Allah tuntunkan kepada kita di setiap pekan dengan membaca, mengulang, mempelajari, mentadabburi surat Al-Kahfi. Innahum fityatun. Mereka itu orang-orang berjiwa muda, rindu perubahan. Anak-anak muda itu kalau melihat apa yang ada di depannya, ada sesuatu yang senjang antara apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya, pasti hatinya gelisah. Kalau ada anak muda kok tidak gelisah melihat ketidakadilan, tidak gelisah melihat ketimpangan, tidak gelisah melihat kemiskinan, tidak gelisah melihat kebodohan, tidak gelisah melihat berbagai masalah di sekitar, kata Imam Syafi'i, takbirkan 4 kali. Dia pemuda yang sudah mati. Jadi pemuda itu selain produktif, berani ambil risiko, belum pengalaman, dia juga gelisah kalau melihat sesuatu yang tidak pada tempatnya. Dia rindu perubahan, dia ingin membuat perubahan. Maka kalau ibu-ibu lihat temennya belum pada bisa ngaji, gelisah. Meskipun umur 60, ibu-ibu yang begitu itu pemudi. Maka kalau bapak-bapak melihat ya,
di sekitarnya ada kemaksiatan, maka hatinya kemudian gelisah, pengen perubahan. Meskipun umurnya 70, itu adalah pemuda. Orang yang gelisah melihat sesuatu yang tidak beres, itu pemuda. Innahum fityatun, itulah yang berjiwa muda. Ini pentingnya selalu mengasah kemudaan kita. Apa kalau sudah muda? Yang lebih penting lagi dari muda, amanu bi rabbihim. Maka kemudaan itu akan terarah, kemudaan itu akan menjadi gelombang perubahan, kemudaan itu akan menjadi terobosan-terobosan kebaikan. Kalau apa? Amanu bi rabbihim, mereka beriman kepada Allah. Jadi kita mensyukuri ada pemuda Al-Wasliyah, ada generasi Islam inspiratif. Ini anak-anak muda tidak cukup dengan hanya kemudaan. Mungkin kalau mereka cukup dengan kemudaannya, tiap hari kegiatannya cuma apa mas? Olahraga, main basket, rame-rame di Car Free Day, ya. Lebih banyak healing, nyari gebetan, daripada berpikir tentang perubahan. Anak muda kemudaannya kalau tidak diikuti iman bisa menjadi kemaksiatan dan kerusakan, karena tenaganya tenaga muda. Jadi kalau orang tua itu kadang-kadang selamat karena kalau diajak maksiat sudah males. Bukan karena nggak minat, sebenarnya minat, tapi tenaga nggak ada. Itu kadang-kadang selamat karena hal seperti itu. Tapi anak muda, tempat maksiatnya 70 kilo, kalau kuat datang. Itulah kenapa setelah muda harus ada amanu bi rabbi. Anak muda itu beriman. Maka orang kalau muda dan beriman, pasti dia membuat perubahan yang dahsyat. Ada pemuda namanya Ibrahim, gelisah. Ini kaum saya nyembah berhala semua, gak masuk akal. Mosok gak bisa memberi manfaat, gak bisa memberi madorot, cuma diem, terbuat dari batu. Bahkan yang bikin bapak saya sendiri. Lah kok disembah? Gelisah, pengen perubahan. Ketika mau bikin perubahan, karena anak muda dan beriman, maka perubahan yang dia bikin perubahan cerdas. Tunggu kaumnya keluar arak-arakan karnaval festival, dia masuk ke tempat berhala-berhala itu, dia penggal berhala-berhala itu. Sisakan satu, yang paling besar, kalungkan kapaknya di lehernya. Loh, kalau bukan Ibrahim mungkin ya hancurkan semua, udah gak kepikir menyisakan satu. Gak kepikir untuk menggantungkan kapak itu di yang paling besar. Ibrahim mikir ini nanti ada kelanjutan action, gak boleh berhenti cuma sampai menghancurkan, tapi harus sampai ke memberi pencerahan. Gimana caranya? Sisakan yang terbesar, taruh kapaknya di yang paling besar. Ketika kaumnya dalam, wah kok begini, hancur kuil kita, berhala-berhala terpenggal semua kecuali satu. Siapa yang melakukan ini? Wah, yang gak suka berhala dari kemarin-kemarin udah terkenal. Dia kritis, dia suka protes, namanya Ibrahim. Oke, tangkap. Begitu ditangkap, wahai Ibrahim, kamu yang melakukan ini kepada berhala-berhala kami? Loh, ya gak tahu kok nanya saya. Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Ini yang paling gede ini gak kalian tuduh. Ini tersangka utama ini. Dia cemburu sama anak buahnya yang disembah-sembah ini. Kok bukan dia sendiri yang disembah, yang lain malah disembah. Makanya karena dia cemburu, dia kapain itu berhala-berhala lain. Atau kalau mau tahu, tanya saja sama mereka, ya. Kata orang-orang itu, hei Ibrahim, kamu tahu berhala-berhala ini dari batu, gak bisa ngomong. Nah itu ngerti, gak bisa ngomong.
nggak bisa ngomong, nggak bisa memberi manfaat, nggak bisa memberi madarat, bahkan melindungi dirinya saja tidak bisa. Kenapa disembah? Itu kan kaumnya geger. Iya juga sih, tapi kan akhirnya Ibrahim dilempar dengan manjaning batu ke dalam api, dan Allah menunjukkan mukjizat yang besar. Wazidnahum huda, maka diberi petunjuk. Orang kalau sudah muda, dengan kemudaannya pengen bertindaknya berdasarkan iman, maka Allah pasti menjaga, melindungi, dan memberi petunjuk. Muda dengan iman, Masya Allah. Yakinnya pakai tof, nyetluk. Karena apa? Karena dengan kemudaannya dia rindu perubahan, dengan imannya dia ingin perubahan ke arah yang lebih baik, dia gunakan cara yang cerdik. Wazidnahum huda, maka Allah akan memberi tambahan petunjuk. Ada pemuda namanya Umar bin Abdul Aziz. Ini juga pemuda yang lahir dari semangat muda. Jadi dulu ketika Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau kalau malam suka ronda. Ketika ronda, beliau mendengar ada perbincangan di sebuah rumah antara ibu dengan anak gadisnya. Kata si ibu, nak, susunya yang buat dijual besok, campur air nak, biar untungnya besar nak. Si anak perempuan menjawab, tidak bu, Amirul Mukminin melarang kita untuk mencampur susu dengan air, karena itu adalah perbuatan curang. Walah nak, Amirul Mukminin itu gak akan tahu nak. Padahal Amirul Mukminin tahu karena nguping di luar. Amirul Mukminin itu gak akan tahu nak, kalau kita campur susu kita pakai air, yang lain juga gitu enak. Nah kalau kita nggak nyampur sendiri, kita yang paling rugi dibanding yang lain. Amirul Mukminin nggak tahu nak. Kata si anak gadis, Amirul Mukminin mungkin tidak tahu bu, tetapi Tuhannya Amirul Mukminin pasti tahu. Ini pemudi, Masya Allah. Maka oleh Umar rumah itu ditandai pintunya. Paginya dia panggil putranya yang belum menikah, namanya Asim bin Umar bin Khattab. Sim, siap ayah. Kamu sudah siap nikah belum? Siap ayah. Kamu mau tidak aku nikahkan dengan seorang gadis yang solihah dan jujur? Siap ayah. Datang ke kampung ini, ada rumah, pintunya sudah aku tandai begini, kamu lamar gadis itu di situ. Itu gadis penjual susu yang jujur, yang tidak mau mencampur susu dengan air. Didatangi pak, dilamar, menikah. Setelah mereka menikah, maka punya anak perempuan namanya Ummu Asim binti Asim. Anak perempuan ini dilamar oleh seorang pangeran Bani Umayyah namanya Abdul Aziz bin Marwan. Abdul Aziz bin Marwan ini pada saat itu adiknya khalifah. Kakaknya namanya Abdul Malik bin Marwan. Lalu dari pernikahan itu lahirlah seorang bernama Umar bin Abdul Aziz. Jadi jalurnya jelas. Ini kok nanti jadi khalifah keren itu kenapa? Itu jelas. Karena neneknya itu dipilihkan oleh Umar bin Khattab dari seorang pemudi yang semangat jujurnya luar biasa. Ketika Umar bin Abdul Aziz kecil itu tinggalnya di Mesir. Di Mesir dia merebut ilmu, peradaban yang luar biasa. Lalu ketika remaja dia itu pengen banget, jangan di Mesir terus, pengen pindah ke Madinah. Qadarullah, lalu bapaknya wafat, maka anak muda ini dikirim ke Madinah untuk belajar
kepada paman sepupunya. Paman sepupu. Nama paman sepupunya ini, jadi gak enak saya. Nama paman sepupunya ini Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Salah satu dari 7 fuqaha Madinah, ulama rujukan di Madinah. Namanya Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Dalam sejarah dikatakan Umar bin Khattab punya banyak anak, tapi yang paling mirip beliau namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar punya banyak anak, tapi yang paling mirip beliau namanya Salim. Nah, ini ceritanya tentang Salim bin Abdullah bin Umar. Di situ dia berguru kepada paman sepupunya, tinggal di Madinah. Ternyata dia betah di Madinah. Tapi lalu dia dinikahkan dengan sepupunya sendiri, putri dari khalifah, namanya Fatimah binti Abdul Malik. Fatimah binti Abdul Malik ini nanti akan memegang rekor sebagai perempuan yang memiliki kerabat terbanyak jadi khalifah. Kenapa? Karena Fatimah binti Abdul Malik ini bapaknya khalifah, namanya Abdul Malik bin Marwan. 2 kakaknya jadi khalifah, namanya Walid dan Sulaiman. 2 adiknya jadi khalifah, namanya Yazid dan Hisham. Suaminya juga khalifah, namanya Umar bin Abdul Aziz. Ini pemegang rekor perempuan yang kerabatnya paling banyak jadi khalifah. Nah, Umar bin Abdul Aziz ketika di Madinah, akhirnya dia pengen berkhidmah kepada tetangga-tetangganya Rasulullah, para muhajirin dan ansar. Lalu ternyata Allah membukakan pintu baginya, diangkat jadi wali kota Madinah. Setelah menjadi wali kota Madinah, ternyata dia mengalami hal yang sangat memilukan hatinya. Khalifah waktu itu adalah kakak iparnya, namanya Walid bin Abdul Malik, yang didukung oleh Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, memerintahkan dia untuk menghukum seorang ulama yang ketika berkhutbah mengkritik pemerintah pusat. Karena Umar bin Abdul Aziz hanya pejabat daerah, tidak bisa membantah ulama ini. Di musim dingin diikat dan kepalanya ditaruh bongkahan es sampai akhirnya meninggal dunia. Umar bin Abdul Aziz nyeselnya luar biasa, berulang kali di Raudhah nangis terus, bertobat istighfar. Dia merasa nggak sanggup lagi jadi wali kota. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau masih ada kebaikan jaga aku, tapi kalau tidak ada kebaikan menjadi wali kota, singkirkan aku. Dan betul ternyata dia kemudian dipecat dari jabatannya sebagai wali kota Madinah, ditarik ke Damaskus oleh kakak ipar, menjadi pangeran tanpa jabatan. Ketika menjadi pangeran tanpa jabatan, dia manfaatkan waktunya untuk belajar berbagai macam seluk-beluk pemerintahan. Lalu dia berdoa pada Allah, ya Allah, kok ini saya belajar ilmu tapi belum bermanfaat. Jadikan saya bermanfaat ya Allah. Walid meninggal, digantikan adiknya namanya Sulaiman. Sulaiman mengangkat Umar bin Abdul Aziz menjadi penasihat. Maka Umar bin Abdul Aziz menasihati banyak hal kepada khalifah. Ternyata yang bisa dilaksanakan khalifah hanya 50%. 50% yang lain soal mengganti pejabat-pejabat yang dolim, soal mengembalikan berbagai kedoliman, nggak bisa dieksekusi. Akhirnya apa yang terjadi? Beliau berdoa, ya Allah, kalau ilmuku masih bermanfaat, berikan kepadaku jalan untuk memanfaatkan ilmu ini bagi umat. Sulaiman wafat, anaknya masih kecil-kecil. Akhirnya disepakati yang menjadi khalifah Umar bin Abdul Aziz. Maka semua yang menjadi keyakinannya bisa dia eksekusi pada masa pemerintahannya yang hanya 2,5 tahun, tapi membawa kemakmuran luar biasa. Tidak ada orang mau menerima zakat pada zaman beliau, semuanya pengen bayar zakat, dan bahkan sampai serigala pun tidak lagi memangsa domba-domba yang digembalakan, bahkan menjadi pengawal domba-domba yang digembalakan. Wazidnahum huda. Kalau Allah sudah melihat ada seorang berjiwa muda bergerak karena iman,
pasti Allah akan berikan jalan untuk mendharma baktikan semangatnya itu. Kayak Umar bin Abdul Aziz, dari Mesir pengen ke Madinah diturutin sama Allah, dibukakan pintu. Pengen berkhidmat kepada umat, dibukakan pintu. Pengen menasehati khalifah, dibukakan pintu. Sampai akhirnya bisa melaksanakan semua nasihatnya, dibukakan pintu oleh Allah. Hanya soal waktu.